Oke, kembali lagi bersama saya. Sebelumnya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hum santi santi hum, namo buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam. Yang kami hormati Bapak Juda Jiwaga Magister Pendidikan, yang saya kasih teman-teman PPSI 19A dan semua saja yang menonton tayangan monolog saya ini. Ya, perkenalkan dulu, tak kenal maka tak sayang, ada pepatah seperti itu ya. Perkenalkan, nama saya Andreas Anang Tristanto, bisa dipanggil Andreas. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Pada kesempatan malam yang baik ini, malam yang sungguh indah, sungguh sunyi ini, saya akan memerankan sebuah monolog yang berjudul Demokrasi, karya Putu Wijaya. Oleh sebab itu, jangan pause channel ini, jangan skip, tonton dari awal sampai akhir. Supaya apa? Supaya kita tahu apa tuh amanatnya, apa yang harus kita petik, apa yang harus kita jadikan contoh, dan apa yang tidak perlu kita jadikan contoh. Oleh sebab itu, ikuti terus monolog saya di Demokrasi, karya Putu Wijaya. Seorang warga desa yang tanahnya dicapik sebanyak 2 meter ingin menuntut suatu keadilan, dan dia membawa plakat yang bertuliskan demokrasi. Seruan gagap gempita. Suaraku tak bisa berhenti bergema di semesta raya, suaraku membara. Walau kau terus saja coba membungkamnya, namun suaraku takkan pernah bisa kau redam. Oh, tak bisa kau redam. Karena kebenaran akan terus hidup, sekalipun kau lenyapkan kebenaran. Siap untuk melawan, aku akan tetap ada dan berlipat ganda, akan terus memburumu seperti kutukan. Pembuat berita, tapi aku memang selalu kabar buruk buat penguasa.
Demokrasi, demokrasi, demokrasi. Aku pejuang demokrasi. Akan tetapi aku hanya berjuang di garis-garis gugus depan di RT ku, tempat tinggalku punya. Aku tidak tahu tentang demokrasi. Aku tidak pernah masuk TV, tidak pernah masuk media cetak, dan lain sebagainya. Akan tetapi di desa saya, di desa kami, banyak yang pro dan kontra masalah demokrasi. Akan tetapi banyak yang pro dalam demokrasi. Demokrasi merupakan suatu harkat dan martabat yang harus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Di desa ini sudah menjadi keputusan untuk tanahnya dicapai 2 meter. Kita sebagai warga negara Indonesia harus merelakannya. Mengapa? Karena ini untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan saya, bukan kepentingan Pak RT, bukan kepentingan kamu semua, tapi kepentingan bersama. Tolong diingat, buat kepentingan bersama. Kita ini kalau ada apa-apa itu harusnya dimusyawarahkan dulu, tidak langsung tahu-tahu mau dicapai 2 meter. Lah jika seumpama tanah saya hanya ukurannya 6 kali 4, jika dicapai 2 meter, apa itu hanya cukup untuk gang saja? Tolong dipikirkan itu. Ini masalah harkat dan martabat nih. Tanah ini tanah dari dulu. Kok ngawur saja, nggak ada rapat, nggak ada apa-apa, kok langsung saja mau dicapai. Macam apa kau? Kau ini. Jadinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita itu harus punya harkat dan martabat yang baik. Karena apa? Karena ini buat kepentingan bersama. Warga desa sebelah banyak yang bekerja di pabrik tekstil, permesinan, pabrik elektronik, dan lain sebagainya. Itu membutuhkan akses. Akses untuk apa? Akses jalan untuk masuk ke desa ini, karena di sana kan tidak ada penghubungnya. Jadinya kita harus bangun jalan yang begitu lebar supaya truk, mikrolet, bus, dan lain sebagainya bisa masuk. Supaya itu, Bapak Ibu semua, apakah kalian pada paham masalah ini? Tolong hargai harkat dan martabat saya. Saya di sini sebagai petugas yang ingin melaksanakan proyeksasi pelebaran jalan. Jadinya, kalau seandainya Bapak, Ibu, dan semua saja yang ada di sini macam-macam, lihat saja nanti akibatnya. Kok bisa begitu ya? Apa karena kita ini rakyat kecil, kita tidak tahu? Apakah ini kita dibodohi atau gimana ya? Nampaknya saya juga kurang tahu. Tiba-tiba terdengar suara mesin yang menggeram. Tanpa berpikir panjang, tanpa ada negosiasi, mesin itu langsung menggeruk tanah yang 2 meter itu milik warga. Semua warga pada bersikeras, karena mesin itu ibaratnya orang tidak punya tatanan. Langsung semua lawan, kita lawan, kita lawan. Apa itu namanya? Lalu kita mencegat di depannya semuanya. Sopir itu nampak kebingungan, karena warga semua sudah pada siap. Jika mesin itu menggaruk, pasti sopirnya habis oleh warga itu. Karena ini apa? Masalah demokrasi. Demokrasi yang seperti apa semacam ini? Lalu sopir itu menghentikan bulldosernya itu, lalu dimatikan mesinnya, lalu
sopir itu turun dan berunding dengan teman-temannya. Banyak anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya pada merasa lega. Oh, ternyata sopir itu mempunyai hati yang baik karena sudah berhenti. Berarti dia tidak berani untuk menggeruk tanah di tempat kami tinggal. Lalu tak lama kemudian sopir itu berdiri dan menancapkan gasnya. Tampak semua yang pada baru naik, anak kecil dan semua saja bapak ibu, semua pada terhempas, hampir mati karena mesin itu semakin besar untuk memacunya. Sopir itu memacunya semakin besar. Jadinya langsung pada geledak gitu. Lalu ada seorang warga yang berani yang bernama Asep. Asep lari dengan sekuat tenaga. Wes! Lalu dia menghentikan sopir itu dengan memanjat di depan sopirannya itu dan menarik sopir itu supaya berhenti. Tapi tahu-tahu sopir itu membawa sabit dan disabit Asep itu sampai terjatuh. Suasana waktu itu sangat kacau, sangat mengerikan, ibarat perang seperti itu. Warga tetap bersikeras untuk melawannya. Dan tiba-tiba ada satu kol mobil yang bajunya itu coklat-coklat. Kami warga pada tenang. Akhirnya aparat negara melindungi kami. Akan tetapi itu sepertinya bukan aparat negara, melainkan adalah seorang satpam proyek itu. Lalu semua pada turun meloncat dan membawa pentungan. Lalu kami ibarat kucing digencet. Lalu suasana sangat kacau sekali. Asep dilarikan di rumah sakit untuk dirawat. Alhamdulillah, Asep ternyata masih bisa tertolong. Banyak warga desa juga yang luka-luka, tapi ada warga desa yang masih bersikeras untuk tetap membentengi, untuk mempertahankan haknya supaya tanah itu tidak dicabik secara ilegal seperti ini. Akan tetapi ada satu mobil tiba dan lalu orang yang di dalam mobil itu pada meloncat di luar. Saya tahu itu salah satunya adalah bajingan di proyek Jakarta. Para preman-preman itu, bajingan itu membawa senjata tajam. Jika kami tidak mau menyingkir, pasti kami akan binasa. Dengan sangat terpaksanya karena kami hanya orang yang tidak mampu melawan karena dia juga preman dan bajingan itu. Lalu kami menengadahkan tangan untuk kembali balik kanan, untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Meskipun hati kami merasa kacau balau, seperti orang yang hampa gulana hidup ini, seperti orang yang dijajah sewaktu kita dijajah negeri Belanda. Tanah ini adalah tanah nenek moyang kami. Walaupun sampai kapanpun, tanah ini akan tetap kami perjuangkan, walaupun taruhannya nyawa.
bersusah payah, sulit sekali untuk masuk ke perusahaan itu untuk bertemu dengan direktur yang ingin mencapai tanah kami sebanyak 2 meter. Tetapi dengan berbagai cara saya tetap memaksa. Dan akhirnya saya bertemu walaupun saya mengaku dari pegawai kelurahan. Sewaktu saya bertemu, dia mengatakan seperti ini. Tuhan yang Maha Kuasa, saya tidak tahu masalah apa yang Bapak katakan ini. Anak buah saya tidak pernah seperti itu, Pak. Itu adalah berarti bukan tindakan dari anak buah saya. Karena anak buah saya semuanya baik-baik. Tidak mungkin seperti itu, Pak. Saya yakin, dan yakin. Sewaktu saya bertemu dengan direktur itu menyuguhi roti yang sangat lezat-lezat, makanan yang mungkin belum pernah saya makan, minuman yang segar-segar, dan apapun ada di meja, saya dipersilahkan untuk makan. Saya tahu akal busuknya direktur itu. Supaya apa? Supaya dia bisa mengambil hati saya, supaya tanah kami diikhlaskan untuk dia dibangun jalan, untuk pelebaran jalan itu. Dasar direktur bajingan kau. Kau nggak tahu siapa aku di desa. Wah, kau macam apa kau, jancuk kan? Oh, sampluk sampean. Oh, jamput ki. Ya apa sampean ngeteni gua? Wah, sampean iki urusane lebar mangke kalih kula sampean. Sakniki pun kajeng jenengan pripun? Kula mboten butuh ngeten niku. Nggih napa ngeten niku? Kenyantet kula santet rampung jenengan, jamput kon. Saya tahu direktur itu mungkin marah dengan saya karena tadi saya sempat saya ancam dan lain sebagainya. Karena seperti itu dia mungkin merasa terancam. Saya tahu juga bahwa dia itu ibaratnya tanah kami di desa itu kalau digabungkan bagi dia hanya sekecil kotoran di jari kuku ini. Akan tetapi bagi kami rakyat kecil itu sangat bermakna. Mengapa? Karena itu tinggalan nenek moyang kami. Kalau dia tetap memaksakan kehendak untuk mencapai tanah kami, nanti urusannya dengan warga desa santet punya. Tiba-tiba direktur itu berdialog dengan sekretarisnya bisik-bisik. Lalu sekretaris itu mengambilkan sebuah amplop yang ditaruhnya di atas meja. Amplop itu sangat tebal dan saya merasakan grogi yang sangat luar biasa karena saya tahu ada tulisannya di atasnya, yaitu 250 juta. Ketika saya melihat amplop itu, pikiran saya menjadi berubah. Bos direktur itu mengatakan, ambillah sebagai ganti rugi saya kepada kamu dan warga kamu. Lalu angan-angan saya itu menjadi berubah. Kapan lagi saya mendapat rezeki nomplok semacam ini? 250 juta bisa buat saya bayar hutang, bisa saya untuk menyekolahkan anak saya, bisa untuk membangun rumah yang bagus, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi angan-angannya. Wah, saya suka sekali. Aduh. Dengan sangat gembira saya memeluk terus amplop ini. Dan saya bawa amplop ini pulang, melaju pulang. Jangan sampai ada orang yang tahu. Dengan gembira. Dengan sangat gembira, aku pulang ke rumah. Lalu keesokan paginya aku mengumpulkan semua warga di kampungku untuk mengadakan rapat. Pada waktu itu banyak warga yang datang. Lalu aku membuka acaranya, yaitu berkaitan dengan pembahasan masalah tanah yang dicapai sebanyak 2 meter.
Aku bilang kepada warga, tolong Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tanah kalian relakan, karena ini untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan saya sebagai RT, tapi untuk kepentingan semua saja. Kita kan mencintai demokrasi, maka kita junjung tinggi asas demokrasi. Warga banyak yang bingung mengapa seperti itu RT itu. Belum selesai rapat yang dilakukan oleh RT, para tokoh-tokoh masyarakat, para masyarakat yang datang semuanya pulang, kecuali ada satu orang kakek-kakek yang belum pulang. Mengapa? Bukan karena dia senang karena pidato RT-nya, tetapi karena kakinya kesemutan. Semua pada pulang tidak karuan, hanya tinggal RT itu saja di ruangan itu. Semua pada keluar dan terdengar suara yel-yel, RT goblok, RT goblok, RT goblok, jamput, kopet, garing. Lalu terdengar suara gemuruh dan suara tembakan. Lalu suasana menjadi hening kembali. Singkat cerita, RT itu membawa amplop dan tertimpa banyak sekali amplop di atasnya hingga dia terjatuh